Jadi di part satu tadi Mbak Jo lupa untuk ngoreksi. Jadi sekarang kita koreksi dulu di kuncinya ya. Di sini tuh kuncinya mana deh? Belum tak buka. Bentar ya. Ini kita lagi belajar PPASBD paket satu. CBCDB mana tuh? CB CB apa mau jenenge? CBC 3 apa tadi? CBC DB DB terus 6 BBACD. Aduh ya ampun. Sorry hilang. B B A C D C D. Oke. Sekarang Mbak bakalan lanjutin dulu di nomor 11. Di nomor 11 ini ada sebuah penanggalan Ramadan. Penanggalan Ramadan itu pakai pakai itu ya Dek ya, pakai kalender Komariah. Jadi kalender berdasarkan pergelakan bulan, berdasarkan penampakan bulan. Nah, terus habis itu di sini ada bacaannya, pertanyaannya. Berikut ini adalah gambar posisi bumi dan bulan dalam satu kali peredaran yang mengakibatkan perbedaan fase penampakan bulan dari hari ke hari. Berdasarkan gambar tersebut, posisi hilal sebagai penanda awal Ramadan tiba dan memasuki hari ke-15 bulan Ramadan ditunjukkan oleh posisi bulan nomor. Jadi di sini teman-teman bisa lihat siklus bulan ya. Kalau kamu mau belajar, itu cari aja di Google siklus bulan. Nah, siklus bulan itu dia itu dimulai dari bulan baru sampai ini nih, bulan baru, terus habis itu bulan utuh, dia itu buka kok bulan itu sih bulan separuh itu nanti bakalan jadi bulan 3/4 terus jadi bulan penuh atau bulan purnama dan dia itu bakalan dimulai dari arah datangnya cahaya matahari. Jadi ini bulan barunya di sini dan dia bakalan muter ke bawah gitu. Nah, kalau yang di sini tadi karena cahaya mataharinya itu di sebelah kanan berarti bulan barunya itu di sini. Bulan barunya itu di yang nomor 7, ini adalah bulan baru, gak kelihatan, pulpenku harusnya warna kuning. Ini bulan baru, terus habis itu, nah di sini adalah bulan purnama. Bulan purnama sama bulan baru selalu letaknya lurus gitu ya. Nah bulan purnama ini terjadi di tengah bulan, Dek. Jadi di sekitar tanggal 15. Jadi that's why jawabannya adalah yang C. C, 7 dan 3 kayak gitu. Terus habis itu yang nomor 12. Jadi ini judulnya hampir saja. Wih, hampir saja nggak tuh. Ini Mbak akan langsung baca di sini ya. Sebuah bus ukuran sedang berada, eh, sebuah bus ukuran sedang Sebuah bus ukuran sedang berada pada jarak 200 meter dari lampu pengatur lalu lintas. Pengemudi menetralkan transmisi sehingga bus melaju tanpa gaya mesin. Pengemudi berharap busnya berhenti tepat di belakang garis pemberhentian. Jika saat menetralkan transmisi, kelajuan bus 20 meter per second, energi kinetik 1600 kilojoule, dan pengemudi memberikan gaya pengereman 8000 newton, maka gaya pengereman tersebut adalah, nah, jadi kata kuncinya ada yang di bold ini ya, Dek ya. Perubahan energi kinetik setara dengan besar usaha pengereman. Nah, energi kinetiknya di sini udah diketahui. Ini dia energi kinetiknya 1600 kilojoule. Habis itu kita berarti energi kinetiknya kan udah diketahui. Sekarang kita cari usahanya, usaha pengeremannya. Usaha itu rumusnya adalah gaya dikali perpindahan. Gayanya di sini udah diketahui nih 8000 Newton. Terus perpindahannya ini 200 meter. Berarti usaha sama dengan 8000 dikali 200. Berarti jawabannya adalah 16. Terus habis itu nolnya ada 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti beda dong Mbak sama yang ini. Ini kan 1600. Nah, ingat, dia adalah 1600 kilojoule. K itu tuh sama artinya itu dengan ribu. Jadi ini adalah 1600 terus tambahin 0,3 joule. Jadi ini kan sama. Berarti kalau sama dia cukup sehingga berhenti tepat di belakang garis batas gitu.
Terus habis itu jadi jawabannya B. Nomor 13. Nomor 13 ini Mbak akan membaca dari sini dulu. Eh, Dinto mempunyai mainan model crane seperti gambar yang akan digunakan untuk mengangkat beban W ke arah vertikal. Vertikal berarti ke atas ya. Motor yang digunakan sebagai pemberi gaya pada tali penarik hanya mampu mengeluarkan gaya sebesar 10 Newton. Kesimpulan yang tepat untuk beban W pada peristiwa tersebut adalah, jadi kan di sini W-nya 30 Newton. Nah, di sini dek, pada katrol bebas, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar W dibagi jumlah tali yang menopang. Berarti kita cari dulu gaya yang digunakannya. Gaya atau F-nya itu berarti beban dibagi tali yang menopang. Nah, bebannya kan 30 Newton. Talinya di sini ada dua, talinya ini, Dek. Kenapa kok talinya nggak empat, Mbak? Satu, dua, tiga, empat. Tali penopang itu adalah tali yang berhubungan langsung sama bebannya. Jadi ini dibagi dua, jadinya 15 Newton. Nah, kan yang gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat kan 15 Newton. Tapi di sini motornya cuma bisa 10 Newton. Berarti motornya nggak kuat. Berarti dia tidak dapat terangkat karena gaya minimal yang diperlukan adalah 15 Newton. Jadi jawabannya yang B gitu. Habis itu yang nomor 14. Mengapa harus rem hidrolik? Di sini rem hidrolik sudah ada rumusnya. Rem hidrolik ini ada bacaannya ya, Dek ya. Sebenarnya di bacaan ini sudah menjawab pertanyaannya. Jadi gini, prinsip kerja rem hidrolik adalah hukum Pascal. Jika tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pada gambar ditunjukkan model piston hidrolik. Piston kecil yang mempunyai luas A1 diberi gaya F1 sehingga bekerja tekanan F1 per A1 bla 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 dan seterusnya. Wis pokoknya kata kuncinya di sini tadi. Mbak malah keterusan baca. Tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang diteruskan itu adalah tekanannya kayak gitu, Dek. Nah, tapi walaupun tekanannya itu sama besar, ternyata dia ini gayanya nggak sama besar deh. Terus habis itu luas penampangnya juga nggak sama besar. Jadi yang sama besar cuman tekanannya aja. Maksudnya gimana Mbak? Wis kita baca dulu aja nih pernyataannya ya. Ketika kaki menginjak rem akan memberikan gaya pada piston satu sehingga menimbulkan tekanan yang akan diteruskan ke piston 2 melalui oli. Jadi di sini bakalan diteruskan di sini. Nah, terus di sini kita disuruh untuk membuktikan pernyataannya. Yang pernyataan satu, mengerem membutuhkan gaya yang kecil pada pedal, tetapi dapat memberi gaya yang besar pada piston 2 sehingga menekan cakram. Nah, ini tuh betul. Jadi membutuhkan gaya yang kecil tapi dapat memberi gaya yang besar. Karena eh, ya, jadi gimana ya prinsipnya ya. Jadi dia di sini tuh nanti kalau misalnya luas penampangnya makin besar, maka gayanya juga makin besar kayak gitu deh. Nah, ada nggak ya bacanya di sini? Ini Mbak tahu karena Mbak Nah, ini nih ada di sini. Karena pengereman untuk menghentikan kendaraan yang berat memerlukan gaya yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kaki atau tangan pengemudi. Tapi kalau pakai hidrolik jadinya bisa. Jadi pernyataan satu itu betul. Jadi itu emang prinsipnya dari Pascal ya. Kebetulan Baju udah tahu gitu. Habis itu yang pernyataan dua, pada waktu pengereman berlangsung tekanan piston satu lebih besar dari tekanan piston dua. Tekanannya itu sama, Dek. Tekanannya bakalan sama besar. Jadinya yang pernyataan dua itu salah. Habis itu pernyataan tiga. Menginjak pedal sama dengan memberi tekanan pada oli yang akan diteruskan kemana-mana dengan tekanan yang sama besar. Betul sekali. Ini adalah prinsip dari Pascal, akan diteruskan ke segala arah. Terus yang empat. Cakram menerima gaya dari piston 2 yang terdorong oli dengan tekanan melebihi tekanan yang diberikan piston satu. Tekanannya itu sama, tidak melebihi. Jadi pernyataan 4 salah. Kalau gayanya jadi besar, tapi kalau tekanannya itu sama. Jadi jawabannya satu dan tiga gitu. Terus yang nomor 15 ada battle ropes. Battle ropes di sini adalah olahraga gini-gini ya. Kamu bisa bayangin lah tanganmu gini-gini, wow, 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 gitu. Habis itu di sini ada empat pernyataan yang kita harus membuktikannya. Berikut beberapa pernyataan tentang pembentukan gelombang pada battle ropes. Yang pertama, semakin besar gap posisi tangan kanan dan kiri bergerak naik turun, maka amplitudo gelombang yang terjadi semakin besar. Amplitudo itu adalah tinggi gelombang, aduh, nggak kelihatan lagi warna kuning ya.
Ini adalah amplitudo nih, tinggi atau kedalaman lembah itu adalah amplitudo. Kamu bayangin kalau gap itu adalah jarak dari tangan kanan dan kiri ini makin gede, berarti kan nanti amplitudonya juga makin gede, ini jaraknya makin gede gitu. Jadi pernyataan satu itu benar gitu. Terus habis itu yang pernyataan dua, frekuensi gelombang tali battle ropes dipengaruhi oleh panjang tali yang digunakan. Nah, ini kalau misalnya kita pakai rumus frekuensi, frekuensi itu kan rumusnya adalah N per T. Nah, di sini kan tidak ada hubungannya sama panjang tali. Jadi ini jawabannya salah gitu, Dek. Nah, tapi ini Mbak juga agak rancu ya, Dek ya. Sebenarnya Mbak tuh pengen membenarkan pernyataan ini karena secara teori, nah ini Mbak kasih kasih tahu. Hubungan frekuensi dan panjang tali ini Mbak tadi kan udah nyari, Mbak udah belajar. Jadi secara teori itu ada rumusnya nih dek ini. Jadi ini nih frekuensi sama panjang tali itu hubungannya berbanding terbalik gitu harusnya. Tapi tapi ya sudahlah. Ini yang pernyataan dua itu salah ya dek. Karena Mbak akan menganggap dia tuh hubungannya sama rumus ini gitu. Habis itu yang pernyataan tiga. Amplitude gelombang yang terbentuk dipengaruhi oleh massa tali yang digunakan pada battle ropes. Massa itu nggak mempengaruhi amplitudo sama frekuensi di dalam gelombang. Jadi yang pernyataan tiga sama. Terus pernyataan empat. Periode gelombang tali battle ropes dapat diperbesar dengan memperlambat gerak naik dan turun dari tangan. Nah, kalau periode itu adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu gelombang. Kalau misalnya periodenya diperbesar, berarti kan nanti waktunya makin banyak. Nah, kalau waktu makin banyak kan berarti dia makin lambat gitu deh. Jadi kalau kita makin lambat menggerakkan kan berarti dia bakalan makin lama waktunya. Jadi periodenya makin gede. Jadi jawabannya satu dan empat gitu. Nah, sebenarnya Mbak Jo itu juga agak rancu ya. Mbak pengen jawab satu dua, tapi satu empat juga benar. Tapi ini kalau dikunci jawabannya adalah B. Tapi at least Mbak sudah menjelaskan ke teman-teman kenapa kok pernyataan dua bisa aja benar karena secara teori ada yang ini. Tapi ya sudahlah kita ngikut kunci aja atau mungkin guru-gurumu punya jawaban lain. Nah, kalau yang ini tadi Mbak tuh lihat dari YouTuber lain. Terima kasih ya Bapak YouTuber kalau Bapak lihat ini. Jadi beliau menjelaskannya kayak gini. Tapi Mbak Jo tuh kayak aduh itu aku nggak sedikit nggak terima tapi ya udahlah. Kita move on aja ke sini ya, ke sini. Ini bacanya bukan gender, ini bacanya gender gitu ya, Dek. Gender adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali, bahan logam yang dipukuli setiap bilahnya. Mbak bakalan skip langsung ke sini. Di sini ada bambu berfungsi sebagai tabung berisi kolom udara yang mampu beresonansi ketika panjang kolom udaranya 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Ini lagi dan ternyata ya. Sebentar deh, ini Mbak baca Mbak baca dulu sampai selesai. Sebuah bila pada gender bernada 6 mempunyai suara paling lemah dibanding yang lain. Nada 6 itu ada di sini nih. Ini kan 1, 2, 3, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 5, 6. Ini adalah nada 6. Terus habis itu setelah diteliti, sekat bambu pada resonator rapuh dan berlubang, sehingga panjang kolom udaranya tidak sesuai lagi untuk memperkeras bunyi bilah. Kita diminta untuk mencari berapa panjang kolom udaranya. Oke deh Mbak lanjutin, maaf barusan azan, jadi Mbak pause sebentar. Tapi mungkin kamu nggak kelihatan kalau Mbak nge-pause. Jadi di sini kita diminta untuk mencari kolom udara. Kolom udara itu adalah L-nya, sementara di sini diketahui frekuensinya. Frekuensinya itu adalah 329,1 bla bla bla. Ini apa Mbak? Maksudnya plus minus 0,3. Maksudnya itu dia itu bisa aja lebih 0,3, bisa aja kurang 0,3. Jadi kayak kurang lebih segini, kurang lebih 0,3-nya gitu. Nah, di sini juga diketahui kecepatan rambat bunyi yaitu 330 meter per sekon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita mau mencari panjang kolom udara, itu tuh menggunakan rumus 1/4 lambda, 3/4 lambda, dan seterusnya. Kita pakai yang 1/4 lambda aja, karena dia menunjukkan resonansi pertama. Nah, tapi masalahnya adalah kita belum tahu lambdanya. Jadi kita cari dulu lambdanya pakai rumus ini. Lambda sama dengan V per F. Jadi di sini V-nya 330, F-nya adalah 329,1 bla 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 ini.
Nah kan teman-teman pakai kalkulator ya waktu ngerjain ini ya. Atau kalau teman-teman nggak pakai kalkulator pun juga udah bisa melihat. Di situ kan 329,1. Ini kita anggap aja sebagai 300, sorry, kita anggap aja sebagai 330 gitu loh, Dek. Jadi ini nanti hasilnya ya 330 bagi 330, anggap aja kayak gitu. Karena nanti hasilnya bakalan 1, bla bla bla. Dan komanya itu nggak penting gitu. Nah, kita kembali ke sini, berarti kita nemu nilai lambdanya. Lambdanya adalah 1 koma bla 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 yang tadi Mbak jelasin ya. Nah, di sini berarti kita bisa masukin L atau kolom udara sama dengan 1/4 dikali lambda. Lambdanya itu 1. Nah, berarti 1/4 itu kan 0,25. Nah, 0,25 itu dalam satuan meter. Kita sekarang mengerjakan di sini pakai senti. Jadi Mbak jawab yang D, 25 senti. Tuh. Habis itu yang nomor 17 lampu misterius. Lampu misterius ini Mbak langsung skip di sini ya. Jadi ini intinya kayak gini ya. Kamu baca sendiri soalnya. Soalnya kan udah ada di grup WA ya, Dek ya. Nah, ini intinya adalah ada sebuah mainan. Mainannya itu kalau misalnya di offin, dia itu tetap bisa muncul nyala kayak gini nih, kayak gitu. Ini nih tulisannya. Pada saat saklar on, lampu di atas kotak dan lampu di dalam kotak menyala. Ini saat saklarnya on. Tapi saat saklarnya off, dia itu bakalan kelihatan kayak gambar 3 dan 4. Tapi kalau misalnya saklarnya itu on lagi, dia itu bakalan kelihatan kayak gambar 5, 6, dan 7. Maksudnya adalah waktu lampunya hilang tuh dia tuh masih kelihatan gitu loh lampunya gitu. Jadi ini kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia ngikutin sifat cermin cekung. Jadi teman-teman pasti udah belajar cermin cekung. Ya, Mbak tahu cermin cekung salah satu bab yang susah. Jadi mungkin kamu, aduh Mbak aku nggak hafal sifat cermin cekung. Ya udah, Mbak jelaskan salah satu sifat bayangan dalam cermin cekung. Kan biasanya teman-teman pakai ruang ya. Ruang satu, ruang dua, ruang tiga kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya ada satu sifat di cermin cekung yaitu apabila benda berada di pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan itu adalah nama lain dari 2F. Jadi biasanya kan kita kalau membagi ruang kan gini ya, di sini ada F, di sini ada 2F. 2F ini nama lainnya adalah P atau M, sama aja. Tapi seringnya sih P. Nah, habis itu kalau misalnya benda itu ada di pusat kelengkungan, maka bayangannya itu bakalan bersifat nyata, terbalik, habis itu sama besar kayak gitu. Emang ada dek sifat yang kayak gini. Berarti maknanya adalah kenapa kok dia itu bisa seperti ini, bisa ada nyalanya karena ini lampu yang di bawah ini tuh bakalan mantul dan dia itu bakalan menghasilkan bayangan di sini gitu loh, Dek. Gitu. Jadi si warna kuning ini tuh berasal dari pantulan yang di bawahnya gitu. Tapi syaratnya tentu saja dia itu harus dipasang terbalik. Jadi kalau ini nggak bisa karena dia nggak terbalik. Karena kalau misalnya dipasang terbalik nanti dia bakalan malik lagi bayangannya. You know what I mean, Dek? Karena bayangannya sifatnya terbalik gitu loh. Jadi dia yo masangnya terbalik biar nanti kebalikannya itu jadi pas gitu. Dan kan sifatnya sama besar. Jadi nanti dia bakalan seakan-akan kayak tenanan gitu loh, kayak beneran. Padahal sebenarnya dia bayangan dari bawahnya gitu. Jadi syaratnya dia harus menempati jarak 2P. Jadi jawabannya yang B gitu. Habis itu yang nomor 18. Wow, besar sekali. Nah, di sini Mbak akan langsung ke pertanyaannya. Pada suatu pengamatan alat reproduksi bunga sepatu menggunakan loop, Sylvia yang punya jarak baca normal 25 cm melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Nah, kalau mata tak berakomodasi berarti pakai rumus yang ini ya, mata tak berakomodasi, pakai yang ini. Habis itu dan diperoleh perbesaran seperti pada gambar. Maka objek tersebut ditempatkan pada jarak. Nah, perbesaran seperti pada gambar maksudnya ini, perbesarannya dari 2 cm menjadi 10 cm. Ingat, perbesaran itu rumusnya adalah, perbesaran itu M. Perbesaran itu rumusnya adalah S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Kalau teman-teman pakai yang HI, HO, HI sama HO menyesuaikan aja ya. Mbak Ju pakainya yang aksen-aksen kayak gitu.
Nah, di sini kita pakai yang ini, M sama dengan H aksen dibagi H, dan di sini H aksen itu adalah H bayangannya, tinggi bayangannya. Dia adalah 10, habis itu tinggi bendanya adalah 2, jadi perbesarannya adalah 5. Nah, setelah kita ngerti perbesarannya 5, kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Eh, M sama dengan SN per F. Nah, perbesarannya kan 5. Terus SN. SN itu adalah jarak baca normal. Ini dia jarak baca normalnya, 25 cm. Jadi di sini 25 per F. Jadi nanti ketemu F-nya sama dengan 25 bagi 5, yaitu 5. Nah, habis itu di sini ada tulisan lagi nih. Eh, eh, pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda ditempatkan tepat di titik fokus. Di titik fokus, bentar, mana deh? Tepat di titik fokus. Jadi, karena yang ditanyain adalah Sylvia itu mengamati dengan mata tak berakomodasi, habis itu dia objeknya diletakkan di mana? Berarti ya tepat di titik fokus, tepat di 5 cm. Jadi yang D, kayak gitu jawabannya. Habis itu yang nomor 19. Nomor 19, kelistrikan pada syaraf. Sel-sel syaraf pada panca indera manusia ketika belum ada rangsang berada dalam kondisi istirahat. Bla bla bla. Ini ada bacaannya lah. Ini teman-teman pause dulu dan silakan dibaca. Mbak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Mbak langsung baca yang di sini ya. Berdasarkan teks informasi, kesimpulan yang tepat berkaitan dengan penerapan listrik statis pada syaraf adalah, jadi di sini yang A, rangsang dimulai dari adanya pemindahan proton luar membran ke dalam membran. Nah, di sini kan tulisannya kayak gini ya, Dek ya. Muatan positif nanti akan hmm, ini. Ion-ion positif mampu menghabur ke dalam sel sehingga permukaan dalam sel menjadi bermuatan positif. Jadi itu adalah awal dari terjadinya rangsang kayak gitu. Nah, tapi tadi namanya bukan proton. Walaupun namanya adalah ion positif, tapi itu bukan proton, itu adalah ion. Jadi yang A itu salah kayak gitu. Mbak pun awalnya pengen jawab yang A, tapi setelah Mbak belajar lagi, Mbak melihat di video panel sebelah, nah ternyata itu namanya adalah ion, bukan proton. Jadi ini salah-salahnya di sini, di penyebutannya. Terus nilai potensial aksi sebesar 30 milivolt. Nah, ini salah, harusnya 70 ya. Di sini tertulisnya 70. Terus habis itu yang yang B, lalu lintas ion dalam sel syaraf menyeberang melalui sinapsis dengan bantuan neurotransmitter. Nah, itu ada bacaannya di sini. Antara sel saraf terhubung satu sama lain pada sinapsis. Rangsang berpindah melalui sinapsis dengan bantuan neurotransmitter. Jadi yang C ini benar. Ini malah mirip bahasa Indonesia ya, Dek ya. Mencari mana yang benar, pernyataan yang benar. Cuman bedanya ini bacaannya di, dikemas dalam IPA aja gitu. Terus habis itu yang D ini kenapa kok salah? Beda potensial antar permukaan ditimbulkan oleh berpindahnya ion negatif ke dalam membran. Harusnya yang berpindah itu adalah ion positif, bukan ion negatif. Jadi, that's why yang D itu salah gitu. Habis itu yang nomor 20. Keren, lampunya bisa terang redup. Nah, di sini ada wiper. Jika wiper diputar ke kanan atau ke kiri, akan mengubah panjang keping hambatan yang dilalui arus listrik. Pada hambatan geser tersebut terdapat 3 kaki, dan untuk satu rangkaian tertutup memanfaatkan 2 kaki saja. Nah, di sini ada prinsipnya nih, Dek. Mbak bakalan highlight dulu. Prinsip kerjanya, hambatan geser adalah mengubah-ubah panjang kawat penghantar. Jika kawat penghantar semakin panjang, maka hambatannya semakin besar. Nah, kalau hambatannya semakin besar, berarti arusnya bakalan makin kecil ya, Dek ya. Karena hambatan tuh kayak penghalang gitu loh, penghalang arus untuk masuk. Nah, di sini ada dari kondisi 1 ke kondisi 2. R ini adalah ininya dek, apa tadi namanya? Keping hambatannya. Nah, semakin kalau dari yang R1 ke R2 kan berarti keping hambatannya makin pendek. Ini kan lingkarnya makin pendek. Berarti harusnya panjang keping hambatan menurun ya. Kalau panjang keping hambatan menurun berarti hambatan gesernya itu juga menurun harusnya. Jadi ini salah karena di sini salah nih. Salah. Ini juga salah, harusnya menurun. Terus ini yang D juga salah karena harusnya menurun. Berarti yang benar yang C. Jadi panjang keping hambatan menurun sehingga nilai hambatannya menurun.
dan arus yang mengalir meningkat. Jadi arus sama hambatan itu berhubungan terbalik gitu. Jadi kalau hambatannya naik, arusnya turun. Kalau hambatannya turun, arusnya naik gitu guys. Ini sudah 10 nomor. Kita koreksi dulu ya. Dari nomor 11 ya tadi. Cepet ya ternyata ya. Tapi Mbak tuh ngerjainnya lebih lama. Soalnya Mbak lebih sering ngerjain MTK. 11 sampai 15. D, B, 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 B. 11. Kenapa 11 aku jadinya C? Oh alah ya ini tadi dek yang salah anunya paketnya. 8 dan 4. Jadi yang benar yang 7 dan 3 ya. Kita tadi udah belajar di siklus bulan ya dek ya. Jadi ya wis lah. Teman-teman kalau misalnya mau percaya Mbak Jiho gak apa-apa. Kalau mau percaya kunci juga nggak apa-apa. Pokoknya Mbak Jiho jawabnya berdasarkan ini ya siklus bulan. Di sini ada bulan baru sama bulan penuh ngikutin sama teorinya. Mungkin di situ kuncinya sama. Habis itu selanjutnya ada B, 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 B. Habis itu D, B, D, C, C, D, B, D, C, C. Oke, kira-kira seperti itu ya, Dek, ya. Kalau kamu tanya, kenapa kok banyak sekali jawaban yang nggak sesuai, Mbak? Karena ini bukan perhitungan ya, Dek, ya. Kalau perhitungan kan udah 100% benar. Nah, tapi kan ini ya wis lah, gak apa-apa. Kita terima aja ya. Kalaupun misal kuncinya sedikit berbeda dengan teori, mungkin kurang teliti aja yang bikin kunci. Kita bahasin lagi di part 3 ya. Tapi Mbak Jo mau kerja dulu, jadi mungkin nanti diupload jam 9-an. Yaudah, dadah. Assalamualaikum.